Welcome to Abu Arjuna channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrus siyam wa syahrus sa'adah wa syahrul ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat berjuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa di channel Abu Arjuna. Kali ini kita akan mengetengahkan sebuah hadis tentang tradisi atau budaya Qatmil Quran. Adapun redaksi hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin qala. Ini adalah redaksi sanad yang pendek. Redaksi sanad lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah an Zarah bin Aufa an Ibnu Abbasin qala rajulun ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ilallah qala al-hal al-murtahal qala wa mal hal al-murtahal qala alladhi yadribu min awal al-Qur'an ila akhirih kullama halla irtahalla. Rawahu Tirmidzi. Dari Qatadah, dari Zarrah bin Aufa, dari sahabat Ibnu Abbas, ia berbicara bahwa dia berkata bahwa telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki, kemudian ia bertanya, wahai Rasul, wahai utusan Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasul pun menjawab, al-hal al-murtahal. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apakah al-hal al-murtahal? Kemudian Rasul menjawab kembali, yakni yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, atau dari membuka bacaan di surah Al-Fatihah, kemudian mengakhirinya di surah An-Nas, kemudian mengulang kembali bacaannya setelah khatam atau melanjutkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merujuk pada Maktabah Syamilah Al-Haditsah atau di situsnya almaktabah.org di juz 8 halaman 476 dalam kitab Tuhfatul Ahwazi karya Imam Tirmidzi atau syarahnya, maka sanad hadis ini adalah jalurnya Qatadah, Zarrah bin Aufa dan Ibnu Abbas. Setelah kita melihat takhrij hadis dari sanad, kemudian kita melihat dari sisi matan. Yang pertama, kita melihat terlebih dahulu pendapat Imam Tirmidzi selaku perawi secara khusus dalam redaksi hadis ini. Beliau mempunyai dua pendapat. Yang pertama, bahwa hadis ini gharib apabila melihat secara detail perawi hadis, yakni Zarrah bin Aufa, karena ia meriwayatkan hadis ini secara mursal. Tetapi secara subjektif, bahwa menurut Imam Tirmidzi hadis ini sahih atau hadis ini menurut sahih. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita melihat matan hadis, kita melihat pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa beliau menyampaikan memahami hadis ini adalah dengan cara apabila setelah khatam bacaan Quran maka membaca surah Al-Fatihah, kemudian 3 surah dari Al-Baqarah, karena hal adalah
dengan sesuatu yang hampa atau kosong, kemudian al-murtahalnya berpindah atau naik kajiannya dengan syariat. Dan ini belum pernah dikerjakan oleh sahabat dan para tabi'in. Bahwa tradisi seperti yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bulan Ramadan bagi umat Islam, bahwa tradisi menghatamkan bacaan Quran ini, yakni dari juz 1, kemudian secara bergilir hingga juz 30, kemudian di akhir bacaan baca surah Al-Fatihah, 3 surat di akhir surat Al-Baqarah, kemudian berdoa. Nah, maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ini tidak diajarkan atau tidak dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in. Nah, dalam keterangan yang lain bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat disebutkan pernah mengajak keluarganya untuk menyaksikan majelis khatmil Quran yang dikerjakan di luar sholat. Karena ada salah satu etika, nanti akan kita bahas setelah ini, bahwa di antara etika khatmil Quran salah satunya adalah dalam sholat. Maka kembali ke riwayat yang menyatakan sahabat Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik mengajak keluarganya untuk menghadiri majelis khatmil Quran, di mana majelis itu diselenggarakan atau majelis itu di luar waktu sholat. Biasanya kan khatmil Quran sekaligus menjadi bacaan sholat. Nah, ini ia lakukan sebagai bentuk ijtihad agar tradisi baik ini diikuti oleh generasi seterusnya, termasuk generasi setelah sahabat, tentunya tabi'in, kemudian ulama-ulama salafus saleh hingga kita pada hari ini, ulama Indonesia pada khususnya, yang kemudian ditradisikan, diturun-temurunkan dan dilakukan oleh kita pada hari ini. Alasan sahabat Anas bin Malik melakukan ijtihad ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hadir dan mustajabnya doa itu adalah di majelis khatmil Quran. Sahabat-sahabat pejuang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapati di Maktabah Syamilah Al-Hadithah versi web atau dalam halaman lengkapnya almaktabah.org, maka mari kemudian kita compare untuk melihat pendapat mana yang lebih asah, mana yang lebih kuat, mana yang kemudian ini menjadi dalil untuk kemudian ini terus eksis di Indonesia khususnya. Sahabat-sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita lihat pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Maktabah Syamilah tadi, dalam syarah kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwazi. Terdapat keterangan lain, misalnya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan karyanya Kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menyatakan bahwa di antara etika dari 5 etika yang disusun oleh para ulama, yang ini bisa kita jumpai di islam.nu.org.id atau NU online versi web, bahwa di antara etika khatmil Quran yang pertama adalah waktu, yang kemudian berpuasa, yang ketiga menghadiri majelis khatmil Quran, sebagaimana ijtihad sahabat Anas bin Malik bahwa di majelis khatmil Quran itulah
turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa menjadi makbul atau mustajab. Kemudian etika yang keempat adalah membaca doa khatmil Quran. Nah, kemudian yang kelima di antara etika khatmil Quran adalah dianjurkan untuk melanjutkan atau mengulang. Nah, ini konteks al-hal wal murtahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasul terbiasa mengulang dan melanjutkan bacaan. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti sekaligus membantah pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang menyatakan bahwa tradisi ar-rahil wal murtahil ini tidak dikerjakan pada zaman sahabat dan tabi'in. Maka bagaimana mungkin ini tidak dikerjakan jikalau Rasul tidak mengerjakan? Bahwa menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Rasul Muhammad SAW pun terbiasa mengulang dan melakukan bacaan, atau dalam istilah matan hadisnya al-hal wal murtahal, yakni dengan mekanismenya atau caranya. Tradisinya yang pertama, ketika sudah selesai khatam bacaan dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian doa. Tradisi kita kemudian dimodifikasi lebih ke nuansa, ada di sana sima'ul Qur'annya, ada nuansa zikirnya. Maka biasanya khatmil Quran diawali dengan bacaan surah-surah pendek dari surah Ad-Duha sampai An-Nas misalnya, atau yang lebih sederhana dari surah At-Takatsur hingga An-Nas. Kemudian baca surah Fatihah, tawasul, kemudian membaca tahlil singkat untuk kemudian dibaca doa, dan doa yang utama tentunya dalam khatmil Quran adalah doa khatmil Quran. Tentu bisa ditambah doa-doa yang lain, misalnya sebagaimana dikutip dari NU Online bahwa doa yang bisa juga diselipkan dalam kondisi khatmil Quran ini adalah misalnya doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk keselamatannya, kemudian doa untuk negara, khususnya negara seperti Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemudian agar diberikan pemerintah, dalam hari adalah pemimpin baik dari level desa hingga level pusat adalah pemimpin yang amanah. Sahabat 7 Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengutip dari NU Online. Ya, ini artikel ini atau tulisan ini dikutip oleh Ustaz Muhammad Fakhrul Razi, founder kajian Al-Quran Khairul Jalis, bahwa bantahan Imam Jalaluddin As-Suyuti kepada Ibnu Qayyim Al-Jauzi terkait tradisi ar-rahil wal murtahil atau khatmil Qur'ani yang sudah mentradisi hari ini tidak dikerjakan pada zaman sahabat dan tabi'in, ini ternyata dikerjakan sudah terlebih dahulu Rasul, sehingga tercatat dalam sejarah ada sahabat atau katakanlah orang-orang yang soleh yang terbiasa menghatamkan Al-Quran, bahkan tidak saja setiap bulan tapi setiap minggu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i, Imam Hamzah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan syarah hadis ini bermanfaat sehingga tradisi khatmil Quran dengan peristiwa peringatan Quran terus membudidaya, terus kita lanjutkan sehingga ini tradisi baik. Bagaimana kita menghadirkan Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan, tidak saja turun ke bumi tapi juga turun ke hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.